Mana nih, misalkan nih Jakarta atau Kuala Lumpur, kota memang aku akuin ya jelas aku pilih kalau kota Kuala Lumpur karena dia lebih teratur, lebih tertata, lebih indah, lebih bagus, bersih gitu ya. Jujur, yang Malaysia lebih indah daripada lebih Jakarta. indah. Oh, I see, lebih. Katanya banyak juga jenisnya. Halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan selalu berpikiran positif. Oke, kali ini Sari akan membahas dan juga nanti kita akan reaksikan yang ditekan ke Sari ya teman-teman. Ini mesti salah satu video daripada YouTuber Jepun ya teman-teman, tentang pengalamannya di Malaysia dan juga di Indonesia. Tapi abang ini mau berkomentar sedikit lah ya, kita dengarkan dulu sebelum nanti kita akan reaksikan video fullnya. So tengok video ini sampai akhir supaya tidak ada yang salah paham. Oke, nah ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi mereka. So itu yang dirasakannya dan itu yang diutarakannya. Seperti biasa, buat kalian yang baru saja tengok video Sari ini, jangan lupa untuk support Sari dengan cara klik tombol subscribe-nya. Dan tanpa lama-lama lagi, kita tengok video yang satu ini ya. Cium. Jujur, yang Malaysia lebih indah daripada Lebih Jakarta. indah. Tapi Oke, nah ini aku mau menanggapin karena memang kebetulan aku habis dari Malaysia. Jadi mungkin itu videonya nggak full alias dipotong ya. Cuman yang jelas yang aku tangkep, dia kan ngebandingin nih kotanya gitu kan ya. Kalau kota memang aku akuin Malaysia apalagi Kuala Lumpur yang kemarin aku kesana, dia lebih indah, iya. Lebih tertata, terus kemudian trafficnya juga lebih enak. Terus kemudian mall-mallnya itu dia lebih gede-gede, lebih bagus. Apalagi waktu pas Megatronnya ya, itu keren banget, lebih indah iya. Cuman memang kalau yang alam ya, alam itu ya pasti lebih indah Indonesia. Cuman kan intinya waktu pas video tadi itu mungkin dia ngebandingin kota kali ya. Ya aku jujur aja, bukannya aku nggak suka sama Indonesia, tapi mungkin memang karena Malaysia ini dia kan nggak gitu gede ya, jadi ngatur orang itu juga nggak segitu banyak Indonesia kali ya. Terus satu lagi waktu pas aku kesana itu lalu lintasnya ya, mau semacet kayak Jakarta pun itu orangnya jarang klakson loh. Karena waktu pas aku nyetir di sana tuh orangnya sabar-sabar babe, jadi nggak yang gerusak-gerusuk gitu. Jadi ya kalau disuruh milih antar kota nih ya, kotanya lebih indah mana nih, misalkan nih Jakarta atau Kuala Lumpur, ya jelas aku pilih kalau kota Kuala Lumpur karena dia lebih teratur, lebih tertata, lebih indah, lebih bagus, bersih gitu ya. Tapi kan karena memang Kuala Lumpur tuh nggak segede Jakarta, jadi mungkin ngaturnya gampang juga gitu. Cuman aku tetap cinta Indonesia karena kan gimana pun juga kita lahir di sini ya, Beb. Untuk alamnya memang ya gimana tetap Indonesia lebih kaya karena kan memang wilayah kita lebih gede gitu. Cuman mungkin kita bisa belajar aja dari pengaturannya Malaysia, rakyatnya juga lebih nurut kayaknya ya, beda sama kita yang mungkin karena kita kan banyak orangnya juga, semakin banyak orang juga semakin susah gitu. Ya segitu aja sih kalau menurut aku ya. Oke, tadi kita sudah dengar pernyataan abang ini ya, langsung dikarenakan abang ini juga baru-baru ini dia pergi ke Kuala Lumpur, Malaysia ya teman-teman. So dia punya pengalaman berdasarkan penglihatannya, pengalamannya ya. By the way, video ini abang ini berdasarkan ada satu video di stage ya, adalah orang Jepun ya teman-teman. Nanti kita tengok lah ya, tapi kita bahas dulu tentang pengalaman abang ini. Kalau untuk kotanya, abang ini lebih prefer memilih Kuala Lumpur, tapi bukan berarti Jakarta tak baik ya. Oke, tadi Kuala Lumpur dia lihat tata kotanya itu teratur, jalan rayanya itu kurang ada traffic jam, dan suasananya tuh bersih, macam itulah ya teman-teman. Ya, tadi ada juga ya, dikatakan abang ini karena lebih mudah diatur Kuala Lumpur dan juga Jakarta. Kalau Kuala Lumpur itu kan kecil berbanding Jakarta, katanya macam itu ya. Jadi makanya dari itu senang diatur. Oke, ini juga Sari mau menanggapi sedikit ya, karena juga banyak yang mengatakan ya karena Malaysia itu kan kecil jadi mudah diatur gitu kan. Sebenarnya kalau menurut logika Sari ya, dikatakan tadi Kuala Lumpur
itu kecil, jadi yang mengaturnya orang-orangnya juga sedikit kan. Kalau Jakarta lebih besar, otomatis juga orang-orang yang mengaturnya itu lebih banyak kan. Orang-orang yang memerintah di bawahan sana itu lebih ramai orangnya kan. Jadi itu ya, jadi tak boleh dikatakan karena ini kecil, karena kami besar. Tadi juga dikatakan masalah ketertiban rakyatnya ataupun orang-orangnya ya, itu juga tidak boleh dicakap orang-orang di Malaysia itu kan sedikit sedangkan Indonesia ramai gitu ya. Bukan pasal kecil atau besar luasnya ya teman-teman, pasal apa ya, pasar pemikiran orang-orangnya ya. Contoh kecilnya lah macam membuang sampah, mungkin kita cakapkan karena di Malaysia itu kan kecil, Indonesia besar, jadi susah mengatur sampah. Bukan seperti itu ya teman-teman, dari orang-orangnya sebenarnya ya, tergantung kita, tergantung pemikiran kita dan juga mentalitinya ya kan. Kalau negara kecil pun kalau rakyatnya tuh masih berpikiran yang kurang macam itu ya, tetap aja kotor kan. Jadi kena ubah cara fikir kita ya, orang-orangnya sebenarnya. Itu ya teman-teman. Kita akan bacakan beberapa komentar daripada netizen ya. Ini daripada netizen Indonesia. Di Malaysia kotanya kecil tapi jalannya lebar-lebar semua. Kota kecil di Indonesia tidak ditata dan tidak membangun jalan yang lebar, kesannya semraut. Oke, ada lagi yang berkomentar, Kuala Lumpur sepi banget, pernah ke sana dan jam berangkat kerja nggak ada macet ya, karena jumlah penduduknya sih menurut gue katanya. Lepas abang itu menjawab, dan di sana ada Cina, orang Arab, orang India, orang Islam, orang Kristen, semua agama berkumpul aman-aman aja. Oke, karena tadi katanya Kuala Lumpur sepi banget ya, ramai orang yang bekerja ya. So di sana kalau di Kuala Lumpur kebanyakan office ya teman-teman. Ada juga yang berkomentar, jujur Lip, menurut pendapat saya KL emang sangat rapi dan tertata dengan rapi, macet pun gak begitu parah. Oke, so kalau jam itu ada juga keadaan-keadaan pukul-pukul jam-jam tertentu ya teman-teman. Misalnya petang mau balik kerja, memang di situ agak ada sedikit jam ya, apalagi pagi-pagi juga sedikit-sedikit lah ya. Tapi kalau jam biasa ya lancar-lancar saja. Ada satu video yang di stitch abang itu, kita lihat ya, saya jumpai videonya di dalam YouTube. Ini video fullnya supaya kita dengar sama-sama ya teman-teman. Ini ada perbincangan antara orang Jepun, yang satunya orang Jepun itu tinggal di Indonesia, satu lagi orang Jepun itu tinggal di Malaysia. So kita dengar pengalaman mereka seperti apa ya di kedua negara ini. Kita tengok videonya sama-sama ya. Dan yang menariknya, satu lagi menggunakan bahasa Indonesia, satu lagi menggunakan bahasa Melayu Malaysia. Nah, klop sangat ya. Oke, cum. Oke teman-teman, tajuk video ini adalah bicara jujur pasal Malaysia daripada orang Jepun yang duduk di Indonesia. Halo semua, selamat kembali ke Wasabi Laksa. Wasabi Laksa, jangan lupa untuk di menonton subscribe. video ini. Hari ini ada tetamu yang istimewa dari Indonesia. Tapi dia orang Jepun, so dia ialah Daisuke Botaku-san. Halo guys, aku Daisuke Botak. Assalamualaikum. Oh, pandainya. Pandai. Bisa bicara. Bahasa Indonesia. Ya, tapi aku jurek ya, maaf ya. Jurek apa? Jurek itu apa ya? Bicaranya jurek, ya. Gak jago. Oh, jago. Tak Jurek, jago. ya gantung ya. Dia kurang paham ya bahasa Melayu. Ini kita bola-bola dengan Daisuke Botaku-san. Dia juga kerja sebagai komedi di Jepun. Kelakar dia. Dua-dua komedian ya. Sama-sama saya pergi ke Malaysia, dia pergi ke Indonesia. Kan? Jadi kira-kira 6 tahun kah? 6 tahun. Ya. Sudah jumpa 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Sudah. Wah, ternyata kedua ini berasal daripada Jepun dan juga komedian. Yang satu ke Malaysia, yang satu ke Indonesia. Wow, sekarang bertemu ya. Oh, mantap ya. Sini ya, senpai. Aku tahu Kinjo dari dulu kan? Aku tahu Kinjo itu lucu banget, lancar kalau pakai bahasa Jepang. Tapi kalau kamu pakai bahasa Melayu, sedikit kurang lucu ya.
これlucu. Halo Daisuke-san, konnichiwa. いつもハゲてますね。gitu ya. Kenapa kamu? Seperti cool ya. Iya, kamu. Iya. Kenapa? Ya macam ni lah. Sebenarnya style ya di Jepun di Malaysia Beda kah? Beda. Oh. Tangga. Ya dia, tapi pintar jadi lancar ya. Udah lancar. Oh Bagus pintar, sekali. pintar apa? Pintar pandai. Ya Pandai. Oh. Lepas tu Daisuke-san見るとバイラkan? Viral apa? バズりましたからねインドネシアで。 Iya. Viral, ya viral. Sedikit, ya sedikit. Sekarang sudah Viral. pindah Bali di Jepun. Iya. So sebenarnya so macam mana tinggal di Indonesia? Rasa di Indonesia macam mana? Pertama datang ke Indonesia, mau aku kaget sekali karena budaya juga beda kan. Beda. Iya, contoh makanan juga beda. Beda. Ya, ngobrol juga. Ya, komunikasi juga beda. beda sekali. Apalagi, waktu pertama datang ke Indonesia, aku 0% bisa bicara bahasa Indonesia. Yes. Wah, sekarang sudah kasih pandai juga ya. tahu. Jadi mau mecha-mecha mau stres sekali ya. Kamu juga kan? Kamu juga pertamanya nggak bisa bicara bahasa mereka. Ya, memang tak boleh. Jadi kadang-kadang mau kita komunikasi stres ya mau pulang ke Jepang gitu kan. Ya. Sebenarnya mula-mula sampai di sana, of course. Sebenarnya sampai di Malaysia, Indonesia. Kami tak sangka tinggal di Indonesia, Malaysia lama-lama. Tak sangka. Tasangka You tahu tak sangka? Tasangka nggak tahu Tak apa. percaya. Tak rasa. Tak ingat. Oh, tinggal di Indonesia, Malaysia lama-lama. Tak ingat kan? Ada pula. Nggak pikir. Enggak pikir. Oh iya, enggak pikir. Yeah. Oh, susah ditinggal. Ya, sebab budaya lain, karena lain, orang pun lain, sama lain. Menarik sekali ya pembahasannya. Satunya sama-sama orang Jepun, tapi satu guna bahasa Indonesia, satu guna bahasa Melayu Malaysia ya. Wow, tadi sama-sama tak pandai juga ya kedua bahasa kita ini. Sudah lama-lama tinggal di sini, berbaur sama orang-orang di sini. Sekarang sudah paham ya? Wow, mantap. Kita tetap semangat ya sampai sekarang gitu ya. Namanya sudah berapa tinggal di Indonesia? 6 tahun. 6 tahun. Ya, pas 6 tahun. Oh, lamanya. Ya. Selepas you tinggal di Indonesia, berapa lama you siap? You pandai cakap, pandai bicara bahasa Indonesia? 4 tahun kah 2 tahun belajar? Selepas belajar. キラキラスタッフかな。 Maji? Kira-kira setahun. Karena Segera. ya aku dapat teman orang Jepang yang mau udah lancar bahasa Indonesia. Jadi setiap hari aku belajar bahasa Indonesia, mau setiap hari mau belajar terus. Gitu. Jadi akhirnya aku bisa bicara bahasa Indonesia. Oh, teman-teman ada yang belajar bahasa Jepun, Ya. lepas tu tukar Iya. Oh, exchange. Apa benda yang paling susah untuk belajar bahasa Indonesia? Terlalu susah bahasa Indonesia. Untuk belajar. Bahasa Indonesia kan? Untuk Itu susahnya apa? Ucapkannya. ucapkan. Ucapkannya susah. Contoh, kalau bahasa Melayu, Bahasa mana? ikut, go, pergi itu pergi ya. Pergi. Ya. Kalau bahasa Indonesia, pergi. Pergi. Bukan pergi. 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 Sedikit dekat u. Ya. Sama kan, pergi. Bahasa Indonesia cakap, bicara, terima kasih juga. So kadang-kadang dengar terima kasih. Iya gitu. Macam ni kan? Ya. Ya. Teman-teman juga. Teman-teman. Teman-teman. Macam ni. Ya. Terkenal juga. Oh ya, Terkenal. Masa itu so you confused. Ya, jadi aku pusing sekali. Pusing sekali. Otak-otak. Iya. Akhirnya jadi botak ya. Gara-gara stres Indonesia. Oh. Ya aku. Kira lama. Kinjo umur berapa ya sekarang? Umur berapa? Umur berapa? Sekarang 33. Oh, Sudah ya? 33. So jadi bila pergi ke Malaysia, masa itu 25, 26 26 kan? 26. Masih bayi ya. Baru lahir ya waktu itu. You? 15. 31 kan? 31. Oh. Jadi I see. sekarang aku umurnya 37. 7. Tahun ini 38. Kaca lah. Ya, bagus. Ya. Om dongak. Ya. Kaca. Sekarang pun ada kan? Ada pernah pergi ke Malaysia. Iya, ada. Macam mana Malaysia? So, tak payah jujur oke. Jujur oke. Tak payah bicara, tak payah cakap, boleh. Kau masuk anak deh. Nggak marah. Nggak marah. Enggak marah. Oke, jujur ya. Jujur. Macam mana? Mirip Indonesia ya.
Maksudnya mirip sama Indonesia. Mirip and Seru. similar, 似てる。 Ya, Iya, similar. budaya juga Ah. mirip. Contoh wanitanya pakai jilbab. Agama juga banyak ada Islam kan. Makanan juga mirip. Ah. Ya. Jadi Bukan gimana ya? Aku jujur ya. Jujur, yes. Biasa aja. Biasa. Biasa. Biasa aja. Oh, sini Malaysia. Jakarta. Yang Oh, ya ke? ini bercanda. Mukanya ya. Jujur. Yang Malaysia lebih indah daripada Lebih Jakarta. indah. Oh, I see, lebih indah. Wow. Contoh convenience store juga indah sekali, makanan juga banyak ada makanan Jepang juga kan. Ada. Jadi aku senang ya. Tapi Indonesia pun saya rasa di Jakarta. Ya tapi masih kurang bagus. Masih kurang bagus. Oh iya. Kurang bagus. Malaysia, oke. Aku jujur ya. Tapi aku suka Indonesia. Jangan salah paham ya. Oke. Iya, iya, Tapi iya. so you pergi ke Malaysia, oh lebih nampak lebih indah. Itu macam-macam kan. Oh. Yang indahnya banyak ada beda-beda kan. Beda-beda. Jadi, Oh. Tadi katanya lebih bagus Kuala Lumpur daripada Jakarta ya. Wow, itu pengakuan jujurnya ya. Tadi katanya tentang makanan ya. Gimana pun kita tetap kita cari makanan asal negara kita ya. Memang di Malaysia ini makanan daripada luar negara itu banyak ya teman-teman. Kalau mau cari makanan Jepun di sini tuh memang ya dimanapun kalian boleh dapat ya. Kalau mungkin di Indonesia itu kurang makanan-makanan dari luar negara ya. Kalau di mall-mall besar baru ada ya. Indonesia itu kita kebanyakan makanan Indonesia macam nasi padang ke ataupun bakso ke, nasi goreng ke, macam itu ya. Tapi kalau di Malaysia ini senang dijumpai makanan Thailand, Arab ya, Jepun, banyak ya teman-teman. Oh, Betul ya. bagus ya. Contohnya apa memori awal yang gembira menari di Malaysia? bagus tuh tuh. Ada? Apa disukainya? Malaysia. Ada Twin Tower. Oke, Twin Tower. asik. Itu indah sekali. やっぱり、いやよかった。もう Yes. aku langsung foto, もうキラキラスラッと Yes, 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 yes. Petronas Twin Tower. もうmatanya もう cuci mata. Cuci Mata mata. ya, cantik sangat. Twin Tower. Cuci mata. Terkeju menari. Iya iya, terus setelah itu, Gembira. setelah itu, aku mau langsung search tentang Twin Tower. Oh, Twin Tower itu ada dua kan? ada dua. Yang satunya bikin company Jepang kan? Ya saya dengar. Yes. Ya, yang sampingnya kawan Korea kan? Kawan kuliah, company kuliah. Company Korea kan? Itu benar. Ya saya dengar, tapi betul-betul saya tak tahu. Tapi nih di Google juga. Kalau Google, so ada dikatakan macam ni kan. So sebenarnya ada dua menara, So satu dari company Jepun, yang lain dari company Korea. Oh, Sebenarnya, so you tahu tengah-tengah ada jambatan. Jambatan ada. Yang itu dua dari company French. Serius? Saya dengar. jadi tiga negara. Tiga negara. Twin Tower. Malaysia. Ya, saya dengar. Ya, betul-betul kah? Kalau saya salah cakap, so bagi tahu komen. Mereka tahu. So orang Malaysia. Oh gitu. Oh ya, ya. Saya dengar. Ya, dengar sahaja. Gimana tema-tema? Suka yang mana? Tower Suka yang Jepang, mana? Tower Korea, jembatan French. French. Suka yang mana? Yang Twin Japan kah? Gimana? Sekarang mereka suka Korea. K-pop. Indonesia juga. Indonesia suka. Yes. Ya, Korea bagus ya. Korea bagus ya. Makanan macam mana? Makanan Malaysia. Makanannya. Oke. Nah, tadi kita sudah dengar ya full video bicara jujur pasal Malaysia orang Jepun yang ada di Indonesia ya teman-teman. Oke, tadi itu kita sudah dengarkan sama-sama ya semuanya, dan itu adalah berdasarkan pengalaman dia yang sudah dirasakannya ya. Masing-masing orang mempunyai pengalaman yang berbeda, tapi itu yang dirasakannya tadi ya. Wow, menarik ya teman, sangat-sangat salut ya kepada orang-orang luar ya, macam Jepun, ada Korea, ada juga Mak Saleh, Mina Saleh, bule macam itu ya. Pandai sangat mereka, cepat berbaur dengan orang-orang kita ya. Boleh cepat belajar bahasa Melayu, hanya beberapa bulan saja sudah pandai. Ada sampai
3 tahun sudah lancar. Oke teman-teman, jadi bagaimana pandangan kalian terhadap yang tadi itu ya? Setiap orang punya pengalamannya masing-masing, so jangan menyangkal apa yang dikatakan mereka ya, karena itu yang dirasakannya. Oh tadi mantap juga ya, walaupun dia tinggal 6 tahun di Indonesia, tapi katanya tadi ya, bukan Sari yang cakap, dia tadi katanya lebih suka Malaysia ya, karena makanan, keadaan di sini, macam itu. Tapi bukan berarti katanya dia tak suka Indonesia ya. Nanti ada yang marah pula kan dengan dia. Itu aja video kali ini. Apa-apapun yang baik kita boleh contoh, kita akan harus contoh ya teman-teman. So tetaplah berpikiran positif, oke? Bye.